Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Agung Harusman akan membahas perencanaan pembangunan sebagai salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembangunan. Perencanaan dan pembangunan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi dari perencanaan. Definisi dari perencanaan adalah usaha untuk memanfaatkan sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan yang berguna untuk mencapai suatu tujuan. Lalu kemudian ada definisi dari pembangunan. Definisi dari pembangunan adalah suatu perubahan dari suatu kondisi kemasyarakatan tertentu ke suatu kondisi yang dianggap lebih baik. Dan yang terakhir ada definisi perencanaan dan perencanaan pembangunan. Di sini definisi perencanaan pembangunan adalah proses perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan kemasyarakatan. Kemudian, alasan yang mendasari pentingnya perencanaan. Pertama, sumber-sumber yang tersedia selalu terbatas, harus selalu memperhatikan kondisi dalam kemasyarakatan. Organisasi tidak dapat melepaskan diri dari berbagai jenis pertanggungjawaban. Anggota organisasi dihadapkan pada keterbatasan. Selanjutnya adalah manfaat perencanaan pembangunan. Manfaat perencanaan pembangunan yang pertama adalah terhindar dari pemborosan waktu, uang, dan tenaga. Yang kedua, dimungkinkan dilakukan pemulihan berbagai alternatif. Yang ketiga, dimungkinkan perubahan yang perlu. Dan yang terakhir, dimungkinkan evaluasi terhadap tindakan yang dilaksanakan. Selanjutnya, fungsi perencanaan dan pembangunan. Mengarahkan kegiatan, perkiraan potensi prospek perkembangan, hambatan resiko yang akan datang, memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik, penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan, alat ukur atau standar untuk pengawasan dan evaluasi. Lalu kemudian tipe-tipe perencanaan dan pembangunan. Dan bagaimana cara penerapannya. Yang pertama, sistem kapitalis, free private system, suatu sistem di mana mekanisme pasar lebih diutamakan. Perencanaan pembangunan tidak dibuat secara terpusat oleh pemerintah. Pembangunan di sektor ekonomi hanya direncanakan oleh perusahaan swasta. Negara atau pemerintahannya menjaga keamanan, pertahanan, pengadilan, penarikan pajak, dan mengatur moneter. Yang kedua, sistem sosial. Sumber-sumber ekonomi dan kehidupan diatur secara sentral oleh pemerintah, dianut planning by direction, ada badan perencanaan pusat, dan tujuan sosialisme. Lalu yang terakhir, sistem campuran. Lembaga-lembaga campuran produksi dimiliki oleh swasta, panduan antara kebebasan ekstrim dengan pengendalian kolektif dapat diidentifikasikan. A. Pemerintah memanfaatkan tabungan dalam negeri dan sumber daya keuangan dari luar negeri untuk proyek investasi pemerintah. B. Kebijakan perpajakan
perizinan, kuota, kebijakan harga, dan upah untuk menstimulasikan, mengatur, dan mengendalikan aktivitas ekonomi sektor swasta. Selanjutnya mekanisme perencanaan dan pembangunan. Pendekatan publik. Pemilihan presiden atau kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik, khususnya penjabaran visi dan misi. Proses teknokritik. Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmu oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif. Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholder, antara lain melalui proses top down dan bottom up. Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Sekian video tentang perencanaan pembangunan. Terima kasih.